لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan beserta jajarannya, Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya, yang kami muliakan pada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bersyukuri dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan Allah selalu memantapkan iman dan Islam kita, dan juga selalu memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita. Semakin hari ibadah kita semakin berkualitas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini pertemuan yang ketiga di bulan Juni, kita memulai aktivitas kembali, aktivitas rutin kita untuk thalabul ilmi, tugas hidup yang dibebankan Allah kepada kita sebagai seorang mukallaf. Ini tidak ada putus-putusnya. Faida faraghta fansab. Setelah kewajiban yang satu selesai, disusul oleh kewajiban yang lain, terus dan tidak berhenti sampai akhir hayat kita. Untuk itu mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita, waktu kita ini benar-benar bisa menjadi umur dan juga waktu yang bermanfaat, yang barokah, yang tanda-tandanya adalah umur yang barokah dan manfaat itu selalu kita gunakan untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, tema yang kita angkat adalah jalannya peperangan Ahzab. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Jadi memang kisah sirah itu panjang, karena terkait dengan peristiwa-peristiwa dan wahyu masih sedang berjalan. Wahyu sedang berjalan. Apa yang dilakukan oleh
Rasulullah beserta umat Islam maka diperkuat, didukung oleh wahyu. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diperkuat dan didukung oleh wahyu. Nah, jadi ini wahyu terus berjalan, belum selesai. Jalannya peperangan Ahzab. Pendekar perang Quraisy tidak sabar. Ini poin pertama. Mereka tidak sabar jika hanya berhenti di luar kota Madinah. Karena jawara-jawara ya. Maka mereka merasa malu kalau dalam perang itu hanya melakukan pengepungan saja. Jadi jawara itu mestinya turun gelanggang langsung duel. Duel itu perang tanding. Langsung perang tanding. Kalau ini hanya menunggu. Menunggu. Mengepung dan menunggu akibat apa yang akan terjadi. Tidak tahu akibatnya nanti apa. Itu tidak tahu. Maka mereka tidak sabar. Kemudian Amr bin Abduwud, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, dan Dirar bin Al-Khattab keluar dari barisan dengan kudanya masing-masing. Namun mendadak berhenti di depan khandak atau di depan parit. Turun. Mereka sangat heran melihat parit lalu berkata, demi Allah. Jadi mereka orang-orang kafir itu sumpahnya juga demi Allah. Demi Allah. Tapi dia kafir. Dia kafir. Tapi sumpahnya demi Allah. Berarti dia juga yakin bahwa dia itu juga beriman tapi bertauhid, tapi tauhidnya adalah tauhid rububiyah saja, tidak bertauhid uluhiyah. Ya percaya yang menciptakan Allah, yang memberikan rizki Allah, yang melindungi Allah, tapi tidak mau diperintahkan untuk beribadah, tidak mau. Berarti tidak konsekuen. Ya, maka sumpahnya juga demi Allah. Tipu daya peperangan seperti ini belum pernah dikenal orang Arab. Jadi perang dengan parit itu ya. Perang dengan berdiam di suatu tempat kemudian dikelilingi parit. Dikelilingi parit. Sehingga mereka mau meloncat tidak mampu, tidak bisa. Kudanya mau meloncat itu tidak mampu. Jadi demi Allah tipu daya peperangan seperti ini belum pernah dikenal orang Arab. Ini tidak pernah terjadi di kalangan bangsa Arab. Taktik strategi perang seperti ini. Ya memang Al-Khandaq atau pembuatan parit, penggalian parit ini adalah atas usulan Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi itu adalah orang Persia. Jadi bukan orang Arab, orang Persia. Maka taktiknya beda. Ya. Lalu mereka mencari bagian parit yang paling sempit, lalu mencambuk kudanya hingga melintasi parit. Wah, ini yang paling berani. Ya. Nah, ketika dalam kondisi bahaya, segera kaum muslimin mengerahkan beberapa orang pasukan berkuda di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib guna membendung gerakan musuh tersebut. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Amr bin Abduwud, karena Amr bin Abduwud itu adalah terkenal pendekar perang yang sangat berani dan gesit. Perang sambil naik kuda, itu perang sambil naik kuda. Itu kebiasaan mereka. Jadi Amr bin Abduwud itu sangat terkenal itu sebagai pendekar perang yang sangat berani.
Ali berkata kepada Amr, "Hai Amr, ku dengar engkau telah bersumpah jika ada seorang dari Quraisy." Loh, kok balik lagi? Keliru lagi nih. "Mengajukan dua pilihan kepadamu, engkau bersedia memilih salah satu di antaranya, bukan?" Amr menyaut, "Ya benar. Sekarang engkau ku ajak supaya memeluk Islam." Jadi tidak langsung diserang, tapi ini diajak memeluk Islam dulu. Serta beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata Ali lebih lanjut, "Kemudian aku tidak membutuhkan itu," saut Amr. Gak penting, gak membutuhkan itu. "Kalau begitu engkau ku ajak berduel." Kata Ali, "Apa?" "Demi Allah, aku tak ingin membunuhmu," kata Amr dengan nada meremehkan Ali. Ali diremehkan. "Tetapi aku ingin membunuhmu," jawab Ali. Ini sambil menyerang kuda Amr, kemudian dibantai, langsung diserang kudanya. Kemudian Ali turun dari kudanya, maka terjadilah peperangan satu lawan satu. Maka Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh Amr. Ali bin Abi Thalib ini jawaranya kaum muslimin yang luar biasa. Nah, melihat Amr bin Abdul jatuh terkapar, maka teman-temannya melesat lari terbirit-birit menyeberangi parit kembali. Tadi yang sudah berhasil menyeberangi parit, ya, setelah temannya jatuh, ya, maka dia melarikan diri. Ternyata nyalinya juga tidak, nyalinya kecil juga ternyata. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Zubair menceritakan pengalamannya. Jamaah rahimakumullah, Abdullah bin Zubair ini adalah bayi yang pertama yang dilahirkan di masa hijrah. Ibunya bernama Asma binti Abu Bakar. Jadi ketika hijrah dengan menempuh perjalanan kurang lebih 450 atau 500 kilometer dari Makkah ke Madinah. Bukan perjalanan yang pendek. Dan perjalanannya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang pakai bis, naik tol, paling 4 jam sudah nyampe. Tapi dulu bisa berbulan-bulan. Masya Allah, luar biasa. Jadi sambil hamil tua, ya, kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, baru beberapa hari berada di Kuba, maka ia lahir. Maka dinamailah Abdullah. Ayahnya bernama Zubair bin Awam, suami daripada Asma binti Abu Bakar. Ya, makanya Abdullah bin Zubair sebutannya. Nah, dia menceritakan pengalamannya, anak-anak kaum muslimin dari rumah masing-masing mengamat-amati gerak-gerik para pejuang Islam yang dengan lincah menahan serangan musuh. Jadi anak-anak itu sudah biasa melihat pemandangan seperti itu. Maka sebagai anak yang mempunyai keberanian, itu ingin seperti orang tuanya. Saya ingin seperti ayah saya yang begitu gagah berani. Begitu. Ya, tidak takut. Ya, tidak takut. Tapi justru malah dia ingin mencoba, begitu. Karena pemandangan saat itu sudah biasa seperti itu. Ya. Jadi anak-anak itu memperhatikan, mengamat-amati gerak-gerik para pejuang Islam yang dengan lincah menahan serangan musuh. Nah, pada waktu perang Khandaq, aku bersama beberapa wanita dan anak-anak berada di dataran tinggi tempat kami berlindung. Jadi berlindung di tempat yang tinggi. Nah, saat itu ikut bersama kami Ibnu Abu Salamah. Ia membungkukkan badannya
lalu aku naik di atas punggungnya untuk dapat melihat jalannya peperangan. Jadi Abdullah bin Zubair berarti masih kecil, karena perang Ahzab atau perang Khandaq itu terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Kalau begitu usia dari Abdullah bin Zubair ya kurang lebih 5-6 tahun ya. Jadi masih kecil, maka naik punggungnya, kemudian setelah diangkat ya, melihat suasana peperangan itu seperti apa ya. Nah, kulihat ayahku sibuk sebentar ke sana, sebentar kemari menyerang musuh yang berani mendekati. Kalau ada yang berani mendekat, maka Zubair ibnu Awam selalu menghalaunya. Sore harinya ia kembali ke tempat kami di dataran tinggi. Kukatakan kepadanya, ayah, hari ini aku melihat apa yang telah engkau lakukan. Kemudian ayahku bertanya, benarkah engkau melihatku? Ku jawab, ya benar. Dengan bangga ayah berkata, demi Allah, aku berjuang untuk keselamatanmu. Nah, ini kata Zubair ibnu Awam. Nah, ini pengalaman daripada Abdullah ibnu Zubair. Kemudian yang ketiga, Yahudi Bani Quraidah berkhianat. Ya. Nah, dalam saat-saat genting seperti itu, datang kabar bahwa Yahudi Bani Quraidah mengkhianati perjanjian yang telah mereka buat dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tiba di Madinah itu mengadakan perjanjian dengan Ghairul Islam. Ghairul Islam itu ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang musyrik. Yeah. Itu diikat perjanjian. Di antara perjanjiannya adalah apabila Madinah diserang, maka ini menjadi tanggung jawab bersama. Kalau misalnya terjadi pembunuhan, ya, orang-orang Madinah melakukan pembunuhan misalnya, kemudian dikenai denda, maka harus dibayar bersama. Nah, begitu. Harus dibayar bersama. Nah, mereka bergabung dengan pasukan Ahzab yang sedang mengepung Madinah. Nah, mestinya tidak boleh. Ya, di dalam perjanjian itu bahwa orang-orang Yahudi itu kalau Madinah diserang, maka harus dipertahankan. Ya, harus ikut menjaga kota Madinah, tidak boleh diserang oleh musuh. Karena ini adalah negara bersama. Jadi bukan ditempati oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya saja. Ya, ini. Tapi orang-orang Yahudi Bani Quraidah mengkhianatinya. Ya. Malah mereka bergabung dengan pasukan sekutu, pasukan Ahzab. Nah, proses penggabungan mereka yaitu Huyai bin Akhtab, seorang Yahudi yang mendorong musyrikin Quraisy dan kabilah Arab lainnya supaya mengobarkan peperangan melawan Islam. Nah, jadi Huyai bin Akhtab ini seorang Yahudi, ini yang istilahnya mendorong-dorong, ya, mengompor-ngompori ya, kaum musyrikin Quraisy dan juga kabilah Arab lainnya untuk mengobarkan perang, termasuk yaitu Yahudi Bani Quraidah. Huyai datang kepada Ka'ab bin Asad, pemimpin Yahudi Bani Quraidah. Ia mengetuk-ngetuk pintu rumahnya, karena ketika pasukan Ahzab itu datang, Ka'ab menutup pintu rapat-rapat. Ya. Ka'ab bin Asad sebagai pemimpin Yahudi Bani Quraidah. Dia juga ikut memperkuat benteng pemukimannya. Ia mengambil keputusan untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya bersama kaum muslimin, yaitu tidak membantu musuh. Itu sebetulnya dia berpegang kepada perjanjian tersebut. Tetapi Huyai mendesak, ya, jadi Ka'ab selalu didesak agar bergabung. Namun
ya terjadi sangat alot. Ka'ab tetap bertahan, tidak mau bergabung ya, karena terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Tetapi akhirnya juga luluh ya. Setelah dibujuk terus dan diyakinkan, maka akhirnya Ka'ab bin Asad mau bergabung. Nah, untuk memulai tindakan yang berbahaya itu, ini adalah suatu tindakan yang berbahaya. Mengkhianati perjanjian itu tindakan yang berbahaya, dan ini tidak boleh dilakukan. Huyai dan Ka'ab mengambil naskah perjanjian yang masih berlaku. Jadi ada naskah perjanjiannya. Naskah perjanjian itu masih berlaku antara Bani Quraidah dengan kaum muslimin. Kemudian naskah perjanjian itu dirobek-robek. Nah, inilah. Nah, ketika Rasulullah SAW mengirim utusan untuk menanyakan sikap mereka mengenai serangan pasukan Ahzab, mereka menjawab, Rasul Allah, siapakah dia? Tidak ada perjanjian antara kami dan Muhammad. Jadi seolah-olah ya tidak tahu menau, tidak tahu menau, tidak mau mengakui. Jadi Anda kan telah berjanji dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Rasulullah, gak enak pertanyaannya. Rasulullah, siapa dia? Padahal sudah menandatangani perjanjian bersama. Tidak ada perjanjian antara kami dan Muhammad. Nih. Jadi inilah karakter daripada orang-orang Yahudi. Kemudian utusan Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad berusaha mengingatkan mereka supaya menepati perjanjian, tetapi mereka tetap pada pendiriannya. Nah, ketika Sa'ad dengan keras memperingatkan akibat pengkhianatan yang mereka lakukan, ini kalau kamu tetap berkhianat, nanti akan ada akibat, ya. Ada akibat yang harus kamu tanggung. Apakah kamu tidak ingat? Diingatkan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Apakah kamu tidak ingat orang-orang Yahudi Bani Nadir yang telah mengkhianati perjanjian kemudian diusir ya, diusir dari kota Madinah? Orang-orang Yahudi Bani Nadir itu juga begitu, dia juga mengkhianati perjanjian. Perjanjiannya kalau ada urusan denda itu dipikul bersama. Nah, ini terjadi pembunuhan yang tidak disengaja sebetulnya, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Madinah, ya. Nah, kemudian harus membayar denda, maka Rasulullah menagih, ya, menagih kepada pimpinan Yahudi Bani Nadir, ditagih. Nah, kemudian setelah ditagih, Rasulullah menunggu. Jadi menunggu uang yang akan diberikan. Tapi ternyata Rasulullah punya firasat yang tidak enak. Firasat tidak enak, ya tentunya itu adalah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada niat jahat, yaitu dari Amir bin Jahas, itu berada di tingkat atas, kemudian mengambil gilingan dari batu. Jadi gilingan dari batu mau ditimpakan kepada Rasulullah yang duduk di bawah itu. Tapi Rasulullah sebelum itu kejadian, Rasulullah sudah meninggalkan tempat. Nah, inilah maka kalau tidak meninggalkan kota Madinah akan dipenggal lehernya karena mengingkari perjanjian dan bahkan berniat jahat akan membunuh beliau. Ya. Terjadi, akhirnya diusir
orang-orang Bani Nadir, orang-orang Yahudi Bani Nadir. Dan itu diperingatkan kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah, jangan nasibnya nanti seperti Bani Nadir. Nah begitu. Nah setelah diingatkan seperti itu, mereka menjawab, silakan berbuat sesuka kalian. Menantang gitu ya, silakan berbuat sesuka kalian. Nah nanti akan kita buat tema nanti pengusiran orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ya. Semula Yahudi Bani Quraidah ingin menepati janji karena takut akan akibatnya. Dia juga berpikir nanti berakibat. Ya, dia juga takut. Akan tetapi setelah mereka tahu bahwa kaum muslimin itu menghadapi kepungan pada posisi yang tidak menguntungkan, menurut perkiraan mereka, ya, orang-orang Yahudi Bani Quraidah wis dikepung koyok ngono iku yo, nanti akhirnya mesti kalah. Nah, begitu. Itu perkiraan mereka, ya, dugaan mereka, ya, mesti kalah, dikepung berhari-hari dari segala jurusan, sehingga mereka mengira pengkhianatannya tidak akan berarti apa-apa. Gak apa-apa, masa berkhianat, mengkhianati janji tidak masalah, gitu, tidak apa-apa. Nah, maka mereka mengambil sikap nekat untuk bergabung dengan kaum musyrikin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kepungan pasukan musyrikin ini berjalan terus. Musa bin Uqbah menceritakan sebagai berikut. Kaum musyrikin mengepung kaum muslimin dengan rapat hampir selama 20 hari siang malam. Bayangkan 20 hari. Tidak bisa kemana-mana. Mereka bergerak dari semua jurusan hingga mereka sendiri tidak tahu. Jadi yang ngepung itu juga tidak tahu sampai kapan. Ya. Apakah perang selesai atau belum? Nggak tahu. Apakah nanti hasilnya itu bisa berhasil atau tidak, bisa menguasai kota Madinah atau tidak, itu juga tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Wis pokoknya dikepung ngono. Mereka lalu bergerak menuju kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan yang besar, tetapi dapat dihambat oleh kaum muslimin. Jadi berusaha mendekati Rasulullah, pasukan yang tergabung di dalam pasukan sekutu atau pasukan Ahzab itu. Nah, ketika tiba waktu sholat asar, pasukan musyrikin sudah mendekati kediaman Rasulullah, sehingga beliau dan beberapa orang sahabat tidak dapat menunaikan sholat asar. Ini karena harus berjaga-jaga, tidak bisa menunaikan sholat asar. Pada malam harinya barulah pasukan musyrikin menghentikan serangannya, menghentikan serangannya. Nah, ketika itu di kalangan kaum muslimin ada yang berpendapat bahwa mundurnya pasukan musyrikin itu karena Rasulullah menyumpahi mereka. Gitu. Oh, ini mundurnya ini pasukan Ahzab ini karena disumpahi oleh Rasulullah. Rasulullah menyatakan dengan sabdanya, dengan ucapan beliau, syaghaluna an sholatil asri mala Allahu butunahum wa qulubahum naro. Mereka menghalangi kami menunaikan sholat asar sehingga kami tidak bisa sholat asar. Allah telah mengisi perut dan hati mereka dengan api neraka. Ini sumpah Rasulullah yang ditujukan kepada mereka yang menghalangi Rasulullah sehingga tidak bisa melaksanakan sholat asar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian kondisi kaum muslimin dalam perang Ahzab. Pada saat peperangan, pada saat menghadapi situasi yang sulit untuk dapat bertahan dan melawan,
Tidak hanya bertahan saja, tapi juga melawan. Kalau ada yang mendekat, dilawan. Keadaan mereka berbeda-beda. Ya namanya manusia. Namanya orang banyak itu berbeda-beda. Ada yang gampang patah semangat dan cepat luntur. Wah, gini dikepung sampai pirang dino. Ngene gak iso blonjo, gak iso mangan. Ada yang gampang patah semangat. Ada yang tetap tangguh sekeras baja. Tetap kita harus berjuang. Mati-matian. Memperjuangkan agama kita. Memperjuangkan nyawa kita. Memperjuangkan harkat martabat kita. Memperjuangkan harta benda kita. Ada yang tetap keras. Ada pula yang berani menghancurkan kesulitan sebelum kesulitan itu menghancurkan mereka. Jadi kesulitan-kesulitan itu dihancurkan sebelum kehancuran yang akan sebelum kesulitan yang akan menghancurkan mereka. Lama-kelamaan kalau dibiarkan kesulitan itu tidak dihadapi, ya akan menghancurkan mereka. Nah, maka dihadapi. Ini kelompok yang ketiga. Jamaah rahimakumullah. Nah, hal ini dilukiskan oleh seorang penyair. Ada seorang penyair. Ini tidak saya tulis bahasa Arabnya, saya tulis terjemahnya saja. Aku mundur untuk mempertahankan hidupku, namun aku tak menemukan hidup bagi diriku. Nek mundur mempertahankan hidup, mundur selamat, gak sito perang, nah, itu untuk mempertahankan hidup, namun aku tidak menemukan hidup bagi diriku. Masa mundur, ya tetap tidak bisa menemukan hidup yang hakiki itu seperti apa? Seperti yang kutemukan jika aku tetap bergerak maju. Nah, itu. Jadi mereka tetap bergerak maju. Kalau tetap bergerak maju, maka akan menemukan hakikat kehidupannya. Sebab kalau nanti misalnya berjihad dan mati terbunuh, jaminannya surga. Itu jaminannya surga. Kemudian, nah ini kata penyair tadi, tidak sedikit pula orang yang sudah dihinggapi rasa takut, maka terbanglah hatinya dan lari terbirit-birit nyalinya. Nyalinya sangat kecil. Jadi ada yang kelompok-kelompok yang dihinggapi rasa takut, maka hatinya menjadi kecil, nyalinya menjadi kecil, nah, ingin lari. Maka ini dilukiskan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 16 sampai 17. Ini tidak saya tulis ayatnya, saya bacakan saja. Ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Kemudian 17-nya, qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Katakanlah hai Muhammad, lari sama sekali tidak berguna bagi kalian. Kalau sudah terjun di medan perang kemudian melarikan diri, ini dosa besar. Dosa besar. Sudah di medan perang melarikan diri, takut, ini termasuk dosa besar, termasuk minal kabair. Ada 70 dosa besar, itu salah satunya diantaranya adalah lari dari medan perang. Makanya kalau sudah terjun, semangatnya membara semakin tinggi, tidak takut mati. Ya, begitu.
Jadi katakanlah, hai Muhammad, lari sama sekali tidak berguna bagi kalian. Bila kalian lari menghindari maut dan pembunuhan dalam peperangan, toh kalian tidak akan mengenyam kesenangan kecuali hanya sebentar saja. Selamat ya sebentar saja, toh nanti juga akan mati. Sudah dosa besar gitu. Nanti akhirnya juga mati. Ya, sebentar saja. Katakanlah juga, wahai Muhammad, siapakah yang sanggup melindungi kalian dari takdir Allah jika Allah menghendaki bencana menimpa kalian atau menghendaki pelimpahan rahmat kepada kalian. Bencana dan rahmat itu adalah urusan Allah. Siapa yang bisa menahan? Kalau memang Allah menurunkan rahmat, ya tidak akan kemana, tidak akan bisa ditolak. Kalau Allah menentukan kematian pada seseorang, juga tidak bisa ditolak, meskipun lari dan masuk di benteng yang paling kokoh, ya panggah kena. Itu. Dan orang-orang munafik itu tidak akan memperoleh perlindungan dan pertolongan dari siapapun juga selain dari Allah. Gak ono sing iso nolong kecuali tetap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian ulah tingkah orang Yahudi terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Nah, ini sejak zaman dahulu hingga zaman belakangan ini mereka selalu berkhianat. Yahudi Bani Nadir berkhianat, kemudian diusir. Kemudian Yahudi Bani Quraidah juga berkhianat. Ini fakta sejarah ini. Fakta sejarah. Nah, ini sejarahnya bisa diputar balik. Bahwa Islam itu kejam, orang Yahudi diusir. Lah sebabnya apa? Itu. Sebabnya apa kok diusir? Itu ada sebab-sebabnya, ada kronologisnya. Tapi sekarang sebab-sebabnya tidak ditunjukkan. Cuma pengusirannya yang ditonjolkan. Sehingga jatuh lagi martabat Islam. Selalu dijatuhkan martabat Islam itu. Nah, jadi sejak zaman dulu sampai sekarang, berapa perjanjian yang dikhianati. Ya, itu. Mereka mau menghargai perjanjian bila menguntungkan keserakahan, ambisi, dan nafsu mereka. Jadi kalau menguntungkan keserakahan mereka, ambisi mereka, nafsu mereka, dilakoni. Manakala tidak menguntungkan, mereka campakkan seperti sampah. Nah, tabiat buruk mereka itu Al-Quran telah mengungkapkannya di dalam surah Al-Anfal ayat 55-56, yang artinya sesungguhnya makhluk melata di muka bumi yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman, yaitu orang-orang yang telah mengikat perjanjian denganmu, tetapi kemudian mereka mengkhianati janji berulang kali mengkhianati janji, dan mereka tidak mengindahkan akibat-akibatnya. Ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 55-56. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian di dalam peristiwa perang Ahzab itu Rasulullah SAW berdoa. Dari Abdullah bin Abi Aufa, doa yang dibaca oleh Rasulullah dalam peperangan Ahzab adalah Allahumma munzilal kitabi sari al hisabi ahzimil ahzaba wa zalzil bihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya Allah, Zat yang menurunkan kitab atau wahyu dan cepat membuat perhitungan, kalahkanlah pasukan Ahzab dan goncangkanlah pendirian mereka. Terjadi ini. Pasukan Ahzab kalah dan pendirian mereka goncang. Pasukan-pasukan sekutu itu goncang sehingga menjadi retak persekutuannya. Nah, jalannya peperangan mulai berubah. Mulai berubah, kemudian berkembang ke arah situasi yang sulit difikirkan oleh manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir,
Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang mengetahui bala tentara Rabbmu selain Dia Allah sendiri. Dan itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Allah punya tentara-tentara, punya bala tentara yang manusia tidak tahu. Jamaah rahimakumullah, dalam peperangan Ahzab ini jumlah kaum musyrikin atau pasukan sekutu itu kurang lebih 10.000 orang pemanggul senjata. 10.000 pemanggul senjata, bukan 10.000 itu ditambah anak-anak terus ibu-ibu tukang masak. Enggak. Itu pemanggul senjata saja itu 10.000. Dibandingkan kaum muslimin jumlahnya hanya 3.000. Hanya 3.000. Nggih. Kaum musyrikin Arab yang memusatkan pengepungan di Sahara sekitar Madinah tambah hari tambah jemu. Nah, ini mulai goncang. Sesuai dengan doa Rasulullah tadi. Berhari-hari lamanya mereka berkemah tanpa mengetahui kapan berakhir. Kemudian mereka sadar bahwa usahanya itu tidak membuat mereka berhasil. Nyadari, ini diterus-terus ya gak bakal berhasil. Ya. Karena sukar menyeberangi parit. Mau nerobos parit susah. Karena begitu nerobos jelas akan diserang oleh kaum muslimin. Ya. Tidak jauh di depan mereka terdapat kaum muslimin yang sudah siap untuk membunuhnya. Begitu. Maka hubungan antara kekuatan-kekuatan kaum musyrikin yang bersekutu dalam perang Ahzab tidak dapat diandalkan lebih lama. Orang-orang Bani Ghatafan dan juga beberapa dari kabilah Najd mulai ingin segera pulang. Wis bosen, ingin segera pulang. Abu Sufyan, pemimpin pasukan Ahzab, mencari-cari bantuan dari sekutu-sekutunya. Tidak mendapatkan sambutan. Minta ke sana itu wis bosen kabeh, tidak mendapatkan sambutan. Nah, maka mereka Abu Sufyan dan kawan-kawannya berkecil hati. Pasukan Ahzab pulang meninggalkan tempat. Meninggalkan tempat akhirnya. Setelah 3 pekan pengepungan. Tadi 20 hari siang malam. Berarti 20 hari itu adalah sama dengan 3 pekan. Jadi setelah pengepungan itu selama kurang lebih 20 hari 20 malam, barisan kaum penyerang itu putus asa dan berantakan. Sedangkan pasukan kaum muslimin yang bertahan tetap utuh dan selamat. Nah, kesaksian ini yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman menceritakan pengalamannya sebagai berikut. Pada suatu malam dalam situasi perang Ahzab, cuaca sedemikian gelap. Tiupan angin yang sangat kencang diiringi suara petir sambung menyambung dan menyambar-nyambar seakan-akan hendak menghanguskan pasukan Ahzab. Begitu. Kemudian kulihat tiupan angin taufan memporak-porandakan perkemahan musuh, kecuali kuali dan belanga terlempar berserakan. Jadi untuk nggodok gitu ya, untuk merebus air itu terlempar berserakan. Api tidak dapat dinyalakan dan tidak sebuah kemah pun yang masih tegak berdiri. Saat itu kudengar Abu Sufyan berteriak, "Hai orang-orang Quraisy, demi Allah kalian tidak akan mungkin lagi dapat terus berada di tempat ini. Banyak ternak kita yang telah mati. Orang-orang Bani Quraidah menciderai janji. Kalian tahu sendiri, kita menghadapi angin taufan yang hebat. Karena itu pulanglah." Abu Sufyan, pemimpin mereka, pulanglah. Dan aku pun juga akan pulang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya teruskan sedikit. Keesokan harinya tempat-tempat di sekitar Madinah tampak kosong. Pasukan Ahzab telah pulang, kepungan musuh sudah tidak ada lagi, keamanan boleh kembali. Semua itu menunjukkan bahwa iman kaum muslimin telah lulus ujian. Nah, dengan berakhirnya perang Ahzab atau perang Khandaq, ketentraman kaum muslimin telah boleh kembali. Nah, mereka terbukti tangguh, lulus ujian. Lulus ujian. Nah, kemudian kaum musyrikin mengalami kegagalan.
Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan dengan tegas atas dasar perhitungan yang masak, sekarang kitalah yang akan menyerang mereka, bukan mereka yang menyerang kita. Ini keputusan Rasulullah setelah peristiwa Ahzab. Selama ini bertahan saja, tapi setelah perang Ahzab ini, taktik yang dipergunakan Rasulullah adalah taktik menyerang. Al-an naghzuhum wala yaghzunana, rawahul Bukhari. Jadi sekarang kitalah yang akan menyerang, bukan mereka yang menyerang kita. Nah, terakhir, setelah mengalami kemenangan, Rasulullah SAW bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan ucapan atau lafaz la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah fala syai'a ba'dah, akhrajal Bukhari fi ghazwatil Khandaq min sahihihi. Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri. Allah telah memenuhi janjinya, telah menolong hambanya, telah memenangkan pasukannya, dan telah mengalahkan pasukan Ahzab dengan kekuasaannya sendiri. Setelah itu tak ada lagi apapun juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab perang Khandaq. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Oh, nanti doa kafaratul majlis. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.